dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan mantan suami ataupun mantan istri, masih terluka. Orangnya udah kemana tahu, nggak tahu juga, tapi lukanya masih ada, Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi Paskah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap rahmat Paskah betul-betul terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita, bagaikan gelombang rahmat yang siap membantu, menolong, menopang, dan mentransformasi kita. Saudara-saudaraku, memang Rabu Abu sudah lewat, masa pantang puasa sudah lewat, Minggu Palma sudah kita lalui, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, Minggu Paskah sudah berlalu. Tetapi saudara-saudara, yang namanya semangat Paskah, rahmat dan karunia Paskah harus bekerja dalam diri kita setiap hari. Apa maksudnya, Romo? Karena begini, dalam perayaan Ekaristi, kita betul-betul mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan setiap hari. Setiap kita merayakan Ekaristi, memecah-mecah roti, membaca firman Tuhan, kita semua diajak untuk betul-betul hidup dalam perspektif Paskah. Apa yang dimaksud dengan perspektif Paskah? Saudara-saudara, kalau Anda pernah lihat di museum-museum, di gereja-gereja, atau di rumah Anda, silakan Anda melihat patung atau lukisan atau gambar tentang Tuhan Yesus yang tersalib. Apa yang Anda lihat di sana? Tuhan Yesus yang tersalib. Punya Romo, di mana ya? Cari dulu. Oh iya Romo, itu dia. Ada salib di rumah saya, ada salib di kantor saya, ada salib di ruangan saya, ada salib di meja doa saya, ada salib di rosario saya, dan di situ ada korpusnya. Lukisan bagaimana dengan wajahnya dan tubuhnya. Apa yang Anda lihat, saudara-saudara? Yang kita lihat adalah selain Tuhan Yesus yang tersalib, ada mahkota duri. Yang kita lihat juga adalah Tuhan Yesus yang luka. Disalib, di lukisan-lukisan tentang penyaliban, Yesusnya terluka. Entah ada tetesan-tetesan darah di kepalanya, ada peluh-peluh, ada bonyok-bonyok sana sini, kemudian juga ada bekas paku di tangannya dan di lambungnya serta di kakinya. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa gereja mempertahankan lukisan atau gambaran tentang Tuhan Yesus yang terluka? Karena Tuhan Yesus waktu bangkit menampakkan diri kepada para murid pun, Tuhan Yesus tidak menghilangkan luka-lukanya. Luka-lukanya ikut dibawa dalam kebangkitannya. Dalam peristiwa-peristiwa penampakan, lihatlah jariku, lihatlah bekas luka pada lambungku. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Luka adalah sebuah kata yang dalam dan syarat makna. Ketika kita mengucapkan kata luka, kita langsung teringat pada kehidupan kita, terlebih masa lalu kita, bahkan hidup kita sekarang ini, bahkan hidup kita di kemudian hari. Siapa yang dari Anda hidupnya pernah terluka? Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 5000, 8000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, bahkan lebih. Semua dari kita pernah terluka. Romo, kalau cuma lari-larian terus kesandung, terus sikunya baret, Romo, itu mah waktu masih kecil setiap hari, Romo. Hidup saya penuh dengan luka-luka, borok-borok. Masih kelihatan bekasnya. Masih kelihatan itu luka-lukanya, skar-skarnya, Romo. Tinggal dikasih obat, dicuci, dikasih betadine, dikasih tensoplas. Kalau nganga dikit ya tinggal dijahit. Masih ada bekasnya. Saudara-saudara, luka-luka fisik ada obatnya. Bisa dilakukan berbagai macam tindakan yang menyembuhkan. Tetapi seringkali yang paling membahayakan adalah luka dalam. Luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Bahkan tanpa sadar pun kita seringkali tidak menyadari diri kita terluka.
Misalnya, omongan orang tua yang suka banding-bandingin kita, omongan orang tua yang selalu mencari-cari kesalahan kita, omongan orang tua yang sering kali menghakimi kita, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua main tangan kalau dalam mendidik, keras, pilih kasih, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang paling melukai, paling efektif adalah sebetulnya orang-orang yang paling kita cintai. Mereka lah yang paling besar kemungkinannya meninggalkan luka. Termasuk juga banyak orang terluka dengan pacarnya, dengan mantannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan mantan suami ataupun mantan istri. Masih terluka. Orangnya udah kemana tahu, nggak tahu juga. Tapi lukanya masih ada, Romo. Para pelaku-pelaku itu juga masih hidup, Romo. Tapi banyak dari mereka lupa mereka pernah meninggalkan luka. Atau yang paling parah, sampai sekarang aja, Romo, mereka masih selalu melukai setiap ada kesempatan. Saudara-saudara yang terkasih, luka yang seperti ini bukanlah luka yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus saat kebangkitannya. Lukanya Tuhan Yesus tidak menjadi alasan kebencian buat Yesus untuk membalas. Bukan menjadi alasan buat Yesus untuk menghukum mereka-mereka yang melukainya. Tetapi saudara-saudara, mari kita gali. Hiduplah dalam perspektif Paskah, bukan dari perspektif luka. Apa maksudnya Romo Yosef perspektif luka? Hidup dalam perspektif luka. Artinya begini. Kalau kita terluka sama orang lain, ada orang lain yang begitu menyakiti kita, pihak-pihak lain yang betul-betul menghancurkan kita. Coba Anda lihat deh, pikiran kita sadar nggak sadar, itu akan diracuni oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh kesedihan, oleh kekecewaan. Dan termasuk juga cara kita melihat orang itu, Romo, rasanya Romo mau sikut, mau habisin aja, Romo. Pengen rasanya buat balas dendam, Romo. Itu ya. Kemudian juga cara kita mendengar. Coba, kalau orang lain lagi pada ngobrol tentang orang itu, tentang kejelekannya, pengen banget kita langsung nimbrung. Ngomongin apa sih? Oh iya, memang untuk mengafirmasi luka kita sebetulnya. Apa yang kita dengar untuk mengafirmasi luka-luka kita? Betul kan tuh orang jahat kan? Betul kan dia bajingan kan? Betul kan dia tuh memang parah? Aku juga kayak gitu. Lihat. Demikian juga dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita tentang orang itu. Kalau tentang orang itu saja sih mending. Seringkali kita melampiaskannya kepada orang-orang yang tidak ikut-ikutan. Kita jadi marah sama anak, kata-kata kita pedes, kata-kata kita menghakimi, cuman gara-gara satu orang di masa lalu kita. Isinya keluhan, kekecewaan, kemarahan, cari kejelekan orang. Demikian juga dengan indera penciuman pernafasan kita. Kalau kita hidup dalam perspektif luka, cara kita bernafas saja udah beda kalau ketemu orang itu. Iya juga ya, Romo. Pantesan kalau setiap ketemu dia tuh saya deg-degan, Romo. Berdebar-debar karena pernafasan kita jadi karena ada kemarahan, ada luka yang menganga jauh di dalam sini. Demikian juga dengan hati kita, penuh dengan perasaan-perasaan yang tidak teratur, menjadi toksik, menjadi racun yang betul-betul menghancurkan hidup kita saat ini. Marah, benci, dendam, sedih. Wah, Romo nggak tahu aja apa yang dia pernah lakukan, Romo, sama hidup saya, Romo. Tangannya itu, Romo, masih nempel di pipi saya, Romo. Kata-katanya lebih nempel lagi, nusuk sampai sedalam-dalamnya, melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita, menghancurkan, menutup rapat-rapat pintu kebahagiaan saya, Romo. Ditipu kayak begitu, difitnah kayak begitu. Saudara-saudaraku, itu juga sangat mempengaruhi ternyata tindakan-tindakan kita. Kita jadi tindakan kita agresif, tindakan kita melawan, kita jadi enggan berbuat kebaikan. Saudara-saudara, itulah hidup dalam perspektif luka. Siapa yang mau hidup kayak begitu coba? Gak mau, Romo. Gak mau kesalahan di masa lalu menghancurkan kebahagiaan di masa sekarang. Nah, maka dari itu, dalam bacaan Injil,
yang dibacakan dari Injil Yohanes itu Yohanes bab 20 tentang Maria Magdalena. Coba Anda lihat ya. Maria Magdalena setelah Paskah dia melihat makam Yesus kosong. Dia mengalami kekecewaan. Dia menangis. Menangisnya karena apa? Dia dikuasai oleh luka-luka masa lalunya yang sudah dipulihkan oleh Yesus, terbongkar kembali, terkuak kembali. Maka dia menangis. Menangisnya luar biasa, berkali-kali. Tangisannya sangat dalam. Dia mengalami kehilangan yang luar biasa. Hidupnya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya tampak menjadi seolah-olah sia-sia. Maka dia menangis. Lalu dia melihat malaikat di situ. Lalu malaikat berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kesedihan membuat Maria tidak bisa melihat Yesus. Dia hilang arah. Dia bingung cari Yesusnya di mana. Kok Yesus nggak ketemu? Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam perspektif Luka, rahmat, kebaikan, keadilan, kasih, pengampunan tidak akan dilihat sebagai sesuatu yang positif. Hati-hati di sini. Kemudian dikatakan, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, itulah kalau kita seringkali melihat ke belakang, tapi yang kita mau lihat adalah apa yang kita mau lihat. Maka yang dilihat oleh Maria Magdalena adalah seseorang yang dianggapnya sebagai penjaga makam atau penjaga taman. Padahal itu Yesus. Lihat, kalau kita melihat luka kita dengan perspektif Luka, Yesus pun seolah-olah tidak lagi bisa dikenali. Peristiwanya, rancangan Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan, kita lihat dengan perspektif Luka. Tetapi Tuhan Yesus mengubah Maria Magdalena, mentransformasi Maria Magdalena. Dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria Magdalena dalam perspektif Lukanya berkata, menyangka demikian. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau Tuan mengambil dia." Lihat saudara-saudara, sebuah tuduhan. Kalau kita hidup dalam perspektif Luka, kita mudah sekali menghakimi orang-orang sebetulnya yang tidak tahu apa-apa. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling, lihat. Maria berpaling sekali lagi melihat ke belakang. Tapi dalam perspektif kebangkitan. Bukan lagi pakai perspektif Luka. Dia melihat ke belakang masa lalunya dalam kacamata Tuhan. Bersama Tuhan. Maka dia langsung mengenali Tuhan. Dia menemukan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau kita bisa menulis ya saudara-saudara, mungkin kita bisa menulis ribuan luka-luka, apa yang diperbuat oleh orang-orang, jalan hidup kita yang menyedihkan, kekecewaan, kegagalan, dan ketidakberhasilan hidup kita. Banyak pasti. Mungkin lebih banyak daripada ini ujian mahasiswa yang harus saya periksa. Banyak sekali. Ya Romo, kalau saya tulis pengalaman luka saya itu banyak banget. Tetapi saudara-saudara, kalau cuma dilihat sebagai luka yang menyakitkan, kita akan sakit lagi, kita akan nangis lagi, kita akan marah lagi. Tapi bersama Tuhan Yesus, mendengar suaranya, mendengar panggilannya, nama kita disebut, kita melihat dari kacamata Tuhan, bahwa luka-luka kehidupanku adalah bagian dari hidupku, yang memang harus aku jalani, dan puji Tuhan beberapa sudah dilewati. Sekarang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan aku. Engkau mengeluarkan aku dari luka-lukaku. Ternyata jalan hidupku tidak seumur hidup sampai mati aku berkubang dalam luka itu. Perspektif Paskah, perspektif kebangkitan. Aku mau bangkit, aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik bersama Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap, saya berdoa, semoga kita bisa melihat masa lalu kita yang melukai,
dari kacamata kebangkitan. Ada Tuhan yang siap mengasihi Anda, yang selalu mengasihi Anda, menarik Anda dari lubang-lubang dosa, lubang-lubang kegelapan, keluar untuk melihat cahaya. Di luar itu indah ternyata. Hidup kita tidak hanya sebatas luka-luka dan kegagalan kita. Di luar masih banyak yang bagus, masih banyak yang indah bersama Tuhan. Saudara-saudara, saya Romo Yosef sekali lagi mengucapkan selamat Paskah untuk hidup Anda. Semoga Paskah yang bisa mentransformasi Simon Petrus, mentransformasi Maria Magdalena, mentransformasi para murid, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang pengkhianati Yesus, diubah jadi baru, jadi lebih hebat, jadi lebih tegar, lebih kuat lagi. Semoga rahmat itu juga bekerja. Maka dari itu saudara-saudara, saya mengajak Anda semua, mulai hari ini, Tuhan, buang jauh-jauh pikiran jahat, pikiran dendam, pikiran untuk membalas, kebencian dalam pikiranku. Jangan biarkan pikiranku ada hal-hal yang kotor. Tuhan, bersihkan indera-inderaku semua Tuhan. Jangan biarkan yang kotor-kotor, yang jahat-jahat mempengaruhi aku. Bersihkan Tuhan. Bersihkan juga perasaanku Tuhan. Dari perasaan-perasaan yang tidak teratur. Bersihkan Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan terus-menerus, kesedihan tidak berujung, selalu mempengaruhi aku Tuhan. Menjadi toksik dalam kehidupanku. Bebaskan Tuhan. Berkati juga tindakanku Tuhan. Mulai hari ini, jangan aku melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengecewakan hatimu. Bersihkanlah aku, karena aku tahu pikiran yang baik, perasaan yang baik, tindakan yang baik adalah gerbang rahmat. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.